Ya, eh, ingin bertanya ini Bante, ini yang sedang dialami. Yang sakit, ini sakit pikirannya, badannya, tubuhnya sehat, tapi pikirannya sakit. Di sini sakitnya pikun gitu Bante. Kepikunannya ini ya sangat gimana ya, sangat susah sekali untuk diarahkan ke yang baik-baik, itu sangat susah sekali. Jadi sepertinya gimana ya, kita yang masih ini agak kerepotan gitu. Kalau misalnya dibacakan parita apakah yang cocok untuk orang yang sakitnya pikun ini Bante? Lalu bagaimana cara mensualisasikan parita ini untuk beliaunya begitu Bante? Anumodana atas penjelasan Bante. Baik, pikun itu sebetulnya adalah ingat yang lama, lupa yang baru. Jadi orang yang pikun, kalau ditanya kita waktu kecilnya dulu gimana ya, wah dia bisa cerita dengan lengkap dan dia akan mengulang-ulang itu cerita yang lengkap itu. Tapi kalau ditanya yang baru, sudah makan belum tadi? Hah, belum. Nah ini, jadi ingat yang lama, lupa yang baru. Oleh karena itu sekarang kita harus melihat dulu riwayatnya yang lama ini apa. Apakah dia sering ke wihara? Nah, kalau dulu memang sering ke wihara, kita boleh setelkan alat untuk membaca parita. Jadi kita setelkan alat saja, karena kalau kita bacakan, karena kita menjadi orang yang baru begitu, dia merasa ya bagus. Kalau Anda bisa itu bagus, bacakan parita apa saja bisa. Yang dulu kebiasaan ya, misalnya orang yang pikun ini dulu biasa ke wihara, misalnya kebaktian di wihara, ya sudah Anda bacakan parita kebaktian itu tidak apa-apa. Jadi itu membangun ingatan jangka panjangnya dia. Kemudian juga karena kita tidak bisa membacakan sepanjang hari, kita pakai alat. Kalau perlu, suara Anda yang direkam, jadi pakai voice recorder itu Anda rekam, supaya nanti bisa diulang-ulang. Orang ini tinggal kita titip kepada orang yang di rumah misalnya, ini tolong dipencet ya, kalau habis dipencet lagi, dipencet lagi, dipencet lagi. Itu nanti isinya pembacaan parita itu, supaya dia ingat yang masa dulu. Dan dia ingat, oh ini ya parita. Nah, nanti kalau nyambung dengan yang dulu, dia bisa ikut baca parita. Tapi kalau nggak nyambung, dia mau sibuk apa urusan apa ya nggak apa-apa. Ini kan juga voice recorder aja. Dia akan bunyi terus kalau bisa 24 jam. Dengan cara seperti itu, maka akan membantu dia berpikir positif di tengah-tengah kepikunannya. Jadi kadang-kadang hilang, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang hilang, kadang-kadang nyambung. Karena kalau kita ditanya, si pikun itu, orang yang pikun itu ditanya, misalnya, saya dulu waktu kecil gimana ya? Kadang-kadang nggak tahu. Nah, itu berarti nggak nyambung. Tapi kadang-kadang, oh kamu itu dulu waktu kecil ya, sukanya ke sana ke sini dan ini itu baru nyambung. Sama dengan nanti parita itu. Kadang dia nyambung, kadang enggak, kadang nyambung, setelkan aja terus. Nah, kalau semakin banyak dia mendapat sambungannya itu, berarti semakin banyak kebajikan yang dia miliki lewat pikiran. Dan itu walaupun dia sedang dalam kondisi pikun, kita masih bisa memasukkan data positif, pikiran positif, sedikit-sedikit juga. Dan itu termasuk kita seperti pegang minyak wangi, kita juga ikut wangi sebelum orang lain mendapatkan wewangian itu. Begitu Ibu Ratna? Begini Bante, metode itu sudah kami laksanakan, tapi beliaunya tidak bisa merekord itu, tidak bisa, tidak mau menerima itu. Dan kalau kami setelkan itu berulang-ulang, dia kabur dari rumah gitu, kabur gitu Bante. Dan kalau kami ajak bicara, jadi berdurasi agak panjang, dia bertambah emosi. Jadi emosi begitu Bante.
Ya, ini kan tadi cerita kalau dia hobinya ke wihara dari waktu sebelum pikun. Tentu ada banyak faktor yang mungkin dia lakukan sebelum dia mengalami pikun dan itu kebiasaan dari muda misalnya. Nah, kemudian sekarang kita kondisikan dia ingat itu yang positif. Jadi, oh ini dulu sebelum pikun dia suka berburu. Ya kita ndak usah ngomong itu. Tapi sebelum pikun dia suka berdana. Nah, kalau gitu kita ajak dia berdana. Mungkin ke panti asuhan atau kemana. Atau sebelum pikun dia suka melepaskan makhluk. Nah, kalau gitu ya kita kondisikan di rumah melepaskan makhluk. Jadi bukan hajar parita semua. Sama dengan tadi pertanyaan yang pertama tadi. Pokoknya apa kalau orang sakit mesti dibacakan parita? Belum tentu. Kadang-kadang dia tidak kepingin dibacain parita, kadang-kadang pengen ditemani. Nah, jadi Anda juga jangan ngotot setelkan parita terus orangnya sudah nggak mau setelkan paksa. Ya ibaratnya Anda nggak mau minum obat terus dipaksa-paksa terus atau Anda nggak mau makan sesuatu Anda dipaksa-paksa Anda sendiri juga nggak mau. Apalagi dia. Nah, jadi kita lihat dia kesenangannya apa dulu. Kita pilih kalau kita orang yang dekat dengan orang yang pikun itu kita pilih yang baik-baik misalnya yang function lah atau yang berkunjung ke rumahnya si A lah yang apa terserah tidak harus baca parita ini hanya satu contoh aja saya baca parita ini begitu Ibu. Anumodana Bante, semoga cukup jelas ya Ibu Ratna. Ya terima kasih. Terjawabkan. Oh ya. Kasih Anumodana Bante. Salam sehat keluarga guys. Ya, terima kasih Ibu Ratna dari Salam Jakarta. Semuanya. Ya. Yang lainnya jangan malu-malu. Di sini kan kita biasanya suka bertanya satu sama lain. Begitu Bante Utamu di sini ada yang berani resen. Silakan bisa, Bapak Ibu. Siapa? Oh ya, Romo Tony, silakan. Ya, Wandani Bante. Saya Tony dari Surabaya, Bante. Oh iya silahkan, karena nggak resen jadi tetap di halaman yang lain. Okay. Perasaan resen tadi Bante, tapi nggak tahu kok nggak bisa masuk. Sudah naik. Bante, kalau anggota GAES ini kan sudah terbiasa untuk bacakan parita kepada orang sakit Bante. Lah kalau anggota sendiri yang sakit baca parita sendiri itu efeknya seperti apa dan bagaimana caranya membangkitkan untuk diri sendiri, Bante? Prosesnya seperti apa? Terima kasih, Bante. Sebetulnya sama. Dengan kita membaca parita sendiri itu sebetulnya kita juga membangun pikiran positif. Sama. Ya, itu sekarang kan kita sudah pernah mencoba ya. Mungkin sebagian dulu di Eka Dhamaloka itu sudah pernah ada percobaan tentang nasi itu. Dulu lama sekali saya sudah sampaikan ini contoh tentang siapkan dua tempat nasi, misalnya 2 mangkok nasi, yang satu sering dikatakan kalimat positif, misalnya terima kasih, yang satu sering dikasih kalimat yang negatif, misalnya aku tidak suka kamu. Nah, jadi dengan nasi ini, kemudian dalam seminggu nanti kita lihat, yang tiap hari dikatakan yang positif ini, nanti busuknya atau keringnya itu berbeda. Nanti Anda bisa buktikan sendiri di rumah ya, sediakan 2 mangkok nasi kecil aja, mangkok kecil itu. Yang satu dikasih kalimat positif, yang satu kalimat negatif. Nanti yang kalimat negatif ini dalam seminggu, rusaknya itu ada jamurnya dan lain sebagainya. Nah artinya apa? Ketika kita mengisi dengan pikiran positif, nasi ini rusaknya tidak terlalu separah kalau yang nasi yang dikasih pikiran negatif. Tubuh kita cenderung terdiri dari nasi karena makanan kita dari kecil banyak nasinya. Kalau kita berpikir yang positif, maka tubuh kita ini tidak gampang rusak. Oleh karena itu dikatakan, orang itu kalau banyak bahagia, jarang sakit. Orang yang sering tertawa yang ada alasannya ya, bukan tertawa yang karena nggak ada alasan, tertawa sendiri misalnya. Orang yang banyak tertawa karena ada alasan humornya, lucunya ya, yaitu suasana humoris misalnya, maka dia akan lebih sehat.
Sebaliknya orang yang sering marah, itu berarti berpikir negatif, dia akan gampang sakit. Jadi ketika kita sendiri yang biasa membacakan parita, kemudian kita sakit, ya kita baca parita sendiri. Dan di buku parita biru kan sudah ada. Kalau sakit kita baca parita sendiri, menyiapkan air sendiri, minum sendiri. Itu kan membuktikan bahwa bisa. Kenapa kok air? Dan airnya cenderung air putih, kok bukan air kopi misalnya, kok bukan air ini misalnya soft drink misalnya. Kenapa? Karena air putih itu lebih mudah untuk mendapatkan pengaruh positif maupun negatif. Kan di guna-guna juga biasanya kan pakai yang air putih juga. Tapi mengobati orang guna-guna juga pakai air putih. Demikian pula ketika kita membacakan parita, kita juga menyiapkan air putih segelas di depan kita waktu membacakan parita dan meditasi. Nah, itu sudah diselidiki oleh satu pakar di Jepang dan ditulis dalam buku Mukjizat Air. Air yang sudah diisi dengan kalimat positif itu, kalau dikristalkan dalam kondisi yang sangat dingin, ya dibekukan, maka dia bisa membentuk molekul-molekul yang bentuknya bagus, ya segi 8, sehingga kalau digunakan untuk kesehatan, dia sangat membantu meningkatkan kesehatan. Sedangkan air yang belum didoain, biasanya ya molekulnya masih acak, sehingga kurang bermanfaat untuk kesehatan. Ya, sehingga dulu ada orang jual air heksagonal. Jadi air yang memang sudah diproses untuk seperti didoain agar bisa membangun kesehatan. Jadi kalau kita sakit, kita baca parita sendiri, dan kita ya bisa sehat-sehat sendiri juga. Ya, kalau dibacakan, tapi kan orang Gais ini kan tidak sakit barengan dong. Ya, orang sekian puluh ini kan, ayo kita rombongan sakit yuk, kan enggak. Kan sakitnya kan satu. Nah, nanti sisanya kan bacain. Nah, itu sisa bacain itu mengirimkan gelombang pikiran positif. Itu seperti kita ini mendorong mobil, biasanya dorong sendiri ya jalan juga, tapi kan berat. Kalau ini dibantu teman-teman dorong mobil, wah langsung mobilnya juga jalannya kencang. Kita juga gitu, didoain bareng-bareng sehingga kita rasanya jadi cepat sembuh. Kalau kita baca parita sendiri, ya sembuh. Tidak bisa baca parita setelah pakai alat itu, yang pengulangan itu, ya bisa. Jadi banyak cara, tapi baca parita bareng gini, ini paling bagus. Makanya ini saya sangat mendukung ya guys untuk melakukan pembacaan parita dengan cara online begini. Saya mendukung. Kemarin waktu Pak Edi meminta, bisa enggak Bante? Bisa. Kenapa? Karena ini sangat bermanfaat. Tapi kalau saya dulu diundang ke Surabaya suruh baca parita, enggak lah. Kenapa? Karena dia berlaku lokal, cuman di rumah itu saja, di rumah sakit itu saja. Tapi kalau ini sampai Makassar, sampai luar negeri, ini bermanfaat. Itu ya. Jadi teruskan. Kita baca parita sendiri bagus, bareng-bareng lebih bagus. Begitu. Ya, Bante. Masalahnya karena kita udah sering bacakan parita, baik yang sakit, terutama yang meninggal, kita bisa dengan keluarga bisa ngomongin yang sabar, yang inti karma dan sebagainya. Tetapi ternyata kalau kita sendiri yang sakit, terus baca parita sendiri, rasanya kayak itu loh Bante yang mau saya tanyakan, gimana membangkitkannya itu Bante. Iya, walaupun pikiran kita setengah, kayaknya nggak bermanfaat ya kalau saya baca sendiri, tapi tetap ngefek. Kenapa? Karena pikiran kita itu dalam 1 detik ada 1 miliar bentuk pikiran. Itu sama dengan kalau Anda meditasi, mengamati napas masuk, keluar, pikiran masih pernah kemana-mana. Tapi masuk, keluar ini kan tetap jalan. Nah, demikian pula Anda, ketika Anda membaca parita, pikirannya bisa, kayaknya sih nggak manjur ya aku kalau membaca sendiri, kelakuanku nggak beres gini dan lain-lain. Itu pikiran Anda yang lain-lain, tapi waktu Anda baca parita, itu ada 1 titik yang Anda fokus, dan itu Anda ngumpulkan titik-titik itu. Nah, makanya kalau Anda barengi dengan meditasi juga, baca parita ini menjadi objek meditasi, maka Anda sudah tidak mikir yang lain-lain.
dan Anda akan bisa fokus, dan itu akan manjur banget. Ya, jadi tidak apa-apa. Tapi kalau Anda nggak yakin lagi, ya Anda kontaklah teman-teman guys Anda. Guys, tolong dong, aku juga dibantu baca parita. Aku ya sakit loh, gitu. Nah, nanti teman-teman, ayo kita doain, gitu. Ya, masih Bante. Karena Bante. Ya, satu atau dua pertanyaan lagi, yo. Iya, ini ada yang resen Bante. Silakan Yulia Nyoto, kameranya Ya. di-on-kan. Oke, dari mana Yulia? Bu Yulia. Ya, selamat malam Bante. Namo Buddhaya. Saya dari aslinya Surabaya, cuman sekarang tinggal di Balikpapan Bante. Ini Bante, saya mau bertanya, kalau misalnya ini kan biasanya kan yang saya tangkap ini kan kalau parita itu untuk penyakit-penyakit jasmani ya. Gimana kalau orang ini punya penyakit mental? Misalnya iri hati sama kita, kayak sirik, kayak seperti gitu-gitu Bante. Apa bisa, misalnya kita doakanlah ya semoga dia tersadarkan atau gimana. Ya memang mungkin tidak berharap banyak, tapi kan apa bisa seperti itu Bante? Atau ada parita khusus kah untuk mereka-mereka yang apa ya, yang serakah atau apa gitu? Ya Bante, terima kasih Bante. Ya, sebetulnya parita, meditasi, berdana, menjalankan sila, itu tidak selalu menyelesaikan semua masalah ya. Nanti kadang orang tuh, wah, kamu stres ya, ayo meditasi. Orang stres disuruh meditasi, wah, tambah teriak-teriak enggak karuan. Jadi tidak selalu menyelesaikan masalah. Demikian pula parita. Kamu sakit ya, ayo bacain parita. Belum tentu. Kadang-kadang sakit fisik pun belum tentu dibacain parita. Kita kalau ke rumah sakit biasanya kita tanya sama yang sakit. Jangan langsung, ya saudara-saudara langsung kita buka buku ya halaman segini. Loh yang sakit enggak bingung. Harus tanya dulu. Gimana? Mau kita bacain parita bareng? Janganlah, tak usah kita ngobrol-ngobrol aja. Loh ya sudah. Jangan hajar parita terus. Enggak. Nah terus misalnya berdana juga begitu. Orang baru stres, berdana nanti kamu biar cepet stresnya hilang. Enggak juga. Nah sekarang kasus mental tadi, sakit kebencian, iri hati dan sebagainya, itu sebetulnya tidak selalu harus dengan parita. Saya lebih menyarankan diajak ngomong-ngomong. Nah sekarang kalau itu orang lain kita ajak ngomong-ngomong, kemudian kita masuki tentang Dharma, kalau dia Buddhis. Kalau bukan Buddhis ya kita isi dengan pengertian-pengertian yang intinya Dharma, bahwa kebencian itu justru akan seperti kamu memegang kotoran, mau kamu lemparkan ke orang lain, kamu sudah kena duluan, kotorannya itu ada di tanganmu dulu sebelum kena mukanya orang. Demikian pula kalau kamu berbuat baik, itu seperti kamu memegang wewangian, yang kamu sebelum serahkan ke orang lain, tanganmu sudah wangi dulu. Nah kita kasih hukum-hukum alam yang seperti itu, baru dia mengerti, kemudian wah kamu ini kok bisa kayak gitu toh. Apa sih kamu? Oh aku agama Buddha. Upacaranya gimana? Ya ini kadang baca parita gini. Tapi kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa sih. Nah kita pun sering seperti itu. Orang biara ataupun orang yang mau belajar agama Buddha nggak selalu disuruh baca parita, nggak selalu disuruh meditasi. Kadang-kadang kita ngomong, kadang kita diskusi, membuat dia masuk duluan. Sehingga apa yang dia lakukan, ini dia mengerti yang dilakukan. Jadi saran saya, kalau ada orang yang sakit secara mental tadi, bukan demensia ataupun yang pikun yang tadi, tapi ini adalah misalnya kebencian atau iri hati atau apa, saya menyarankan diajak ngobrol. Termasuk diri kita sendiri, kalau ada kebencian dan lain sebagainya, kita banyak baca Dharma dan banyak diskusi Dharma, sampai akhirnya kita merasa, aku ini tidak perlu benci. Karena aku benci itu sebetulnya adalah aku benci dengan diriku sendiri. Benci keinginanku tidak tercapai terhadap dia. Orang membenci itu karena benci dengan dirinya sendiri sebetulnya.
Jadi misalnya, aku nggak suka loh, aku benci sama kamu tuh kalau ngomong kasar. Loh, berarti aku tuh punya keinginan kamu tuh ngomongnya nggak kasar. Tapi kenyataan kamu ngomongnya kasar, jadi aku benci. Jadi yang ku benci adalah sebetulnya keinginanku yang tidak tercapai. Nah, kemudian kita lalu ngerti, oh berarti sumbernya ini keinginan. Suka dan duka ini sumbernya adalah keinginan. Begitu kita memahami itu, kalau gitu aku mau baca Paritana. Ini luar biasa nih ajaran Sang Buddha. Nah, ini baru ngengong baca Parita. Ya, begitu. Mudah-mudahan cipenanya lebih jelas. Ya, terima kasih Bante. Baik. Satu pertanyaan terakhir nih. Ya, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Ibu Susi. Silakan Ibu Susi. Dari mana Ibu Susi? Perkenalkan diri dulu. Di unmute dulu. Terima kasih, Jenny. Selamat malam, Bante, Wandami. Saya Susi. Saya tinggal di Sidoarjo, tapi saya tinggal di Sydney. Tapi saya lagi liburan ke Sidoarjo. Saya ingin bertanya, Bante, tentang kalau kita mengirim, kayak kita baca Parita di rumah, saya di Sydney sana, terus saudara di Indonesia, apakah bisa nyampe ya, Bante? Maksudnya, apa yang telah saya lakukan itu apakah bisa diterima perbuatan baik itu? Dan juga waktu mama saya meninggal, teman-teman saya, orang-orang di sana, satu wihara, satu monasteri dengan saya itu meminta nama dari mama saya untuk mereka melakukan, kan kita satu grup itu suka uposatade itu suka berlatih, Bante. Jadi sehari penuh sampai besok pagi kita berlatih di monasteri itu. Terus mereka waktu saya mau pulang Indo, mereka minta nama orang tua saya. Terus mereka bilang bahwa nanti setelah mereka melakukan itu perbuatan itu baik ini, mereka akan melimpahkan kepada saudara mama saya. Apakah itu bisa, Bante? Meskipun berjarak luar negeri begitu, Bante. Terima kasih, Bante. Baik. Pertanyaan yang paling sering ini adalah seperti ini ya. Jadi saya di kota A, dia di kota B, apa bisa nyampe ya? Ingat, pikiran itu kekuatannya luar biasa. Tadi saya juga pernah sampaikan dalam pembukaan saya. Jadi, sekarang Anda di Sidoarjo. Cobalah Anda berpikir tempat Anda di Sydney. Apakah butuh naik pesawat untuk mikir tempat Anda di Sydney? Aku kok nggak inget ya kalau sampai Sidoarjo ya. Tempatku tuh yang mana ya di Sydney ya? Aku harus naik pesawat dulu nih, baru inget. Apakah seperti itu? Kan tidak. Begitu Anda mikir, langsung nyampe. Itu Sydney. Mungkin Anda pernah ke Amerika. Jadi sekarang dari Sidoarjo ini Anda mikir Amerika. Loh kok nyampe? Ya, di Manhattan sana. Loh kok nyampe? Di Patung Liberty sana. Loh kok nyampe? Nah, ini artinya apa? Pikiran itu tidak ada dimensi waktu dan dimensi ruangnya. Nah, sehingga teman-teman Anda di wihara itu sudah benar. Dia ingin melakukan pelimpahan jasa kepada ibu Anda yang di Indonesia. Bisa. Bahkan, tadi saya katakan dimensi ruang dan dimensi waktu. Nenek moyang kita, dari yang mungkin leluhur kita, itu pun kita bisa limpah jasa. Anda boleh membaca Raja Bimbisara yang waktu melakukan pelimpahan jasa. Jadi Raja Bimbisara ini berbuat baik kepada Sang Buddha, kemudian malam harinya datang suara-suara yang tidak ada makhluknya, tidak kelihatan makhluk, atau suara-suara dari makhluk yang tak tampak. Sehingga Raja Bimbisara bertanya kepada Sang Buddha, kenapa ya saya berbuat baik, kok malah saya didatangi makhluk halus? Kemudian Sang Buddha menceritakan, oh makhluk halus ini sebetulnya adalah keluarga-keluarga dari zaman dulu. Ini keluargamu dari banyak zaman Buddha-Buddha sebelumnya. Dia itu dulu melakukan kejahatan dan kemudian sekarang ini dia minta pelimpahan jasa.
ini sudah melewati Buddha-Buddha sebelumnya. Jadi itu waktunya panjang sekali. Dan ternyata besoknya Sang Buddha menyarankan undang lagi, ada pelimpahan jasa lagi, dan makhluk-makhluk itu tertolong. Sehingga kita dari cerita itu kita bisa melakukan pelimpahan jasa bukan hanya kepada orang tua yang kita kenal saja, tapi kita juga boleh melimpahkan jasa kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Yaitu siapa? Orang tua kita di kehidupan-kehidupan sebelumnya, yang bahkan kita tidak kenal namanya, itu kita bisa lakukan pelimpahan jasa. Karena pelimpahan jasa tidak harus pakai nama, tidak harus pakai foto. Karena kalau itu orang tua kita di kehidupan yang sebelumnya, namanya siapa, fotonya mana, kita tidak tahu. Nah, itu kita bisa lakukan pelimpahan jasa. Sama dengan Raja Bimbisara ini melakukan pelimpahan jasa kepada keluarganya dari beberapa Buddha sebelumnya. Nah, itu sesungguhnya karena kita merenungkan, saya bisa terlahir sebagai manusia itu tidak mudah. Dan di kehidupan ini kok saya bisa lahir sebagai manusia? Karena di kehidupan-kehidupan sebelumnya, saya itu dikondisikan berbuat baik oleh orang tua saya di kehidupan-kehidupan saat itu. Kalau sekarang saya sudah jadi manusia, saya sudah mengenal Dharma, tentu saya ketika berbuat baik, saya melimpahkan jasa kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Terutama leluhur-leluhur kehidupan-kehidupan sebelumnya. Sehingga mereka pun akan berbahagia, karena ternyata mereka mendidik kita dari banyak kehidupan sebelumnya untuk berbuat baik, sekarang mereka memetik buahnya. Dan kita karena melakukan perbuatan baik, kita pun sebetulnya sudah berbuat baik duluan. Kalau mereka terlahir di kondisi yang memungkinkan menerima pelimpahan jasa, maka mereka bisa berbahagia di alamnya dan terlahir di alam yang lebih baik. Jadi dimensi waktu, dimensi ruang, dengan kekuatan pikiran itu bisa kita tembus semua. Itulah makanya kalau orang mengenal meditasi, sampai nanti punya kekuatan pikiran yang luar biasa, dia bisa menciptakan tubuh di tempat lain. Misalnya Anda mau ke Sydney, Anda fokus di Sidoarjo, tubuh Anda bisa ada juga di Sydney sana. Walaupun di Sidoarjo juga ada. Dan sebagainya, itu banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Intinya adalah pelimpahan jasa itu bisa dilakukan walaupun beda tempat, walaupun beda waktu yang jauh sekali. Ya, begitu Ibu Susi?